Salam, selamat jumpa dalam pelajaran agama Katolik bagi siswa-siswi SMA. Ini merupakan pertemuan kita yang kedua. Pada pertemuan yang pertama, kita sudah melihat arti dan makna gereja. Pada pertemuan itu, setidaknya kita sudah mendapatkan pemahaman bahwa gereja bukanlah gedung, tetapi umat Allah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sifat-sifat gereja. Ini merupakan materi kedua dari bab 2. Sebelum kita membahas materi ini, terlebih dahulu kami mohon dukungannya untuk mengklik tombol like, tombol subscribe, dan juga tombol loncengnya. Setidak-tidaknya ada 4 sifat gereja. Tentu kita ingat ketika kita mengucapkan syahadat atau doa aku percaya, di sana dikatakan aku percaya akan gereja yang kudus, Katolik, yang satu, dan juga apostolik. Nah, itulah 4 sifat gereja. Satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Satu itu berarti umatnya bersatu dalam iman, pembaptisan, perayaan Ekaristi, dan pimpinan di seluruh dunia. Kudus disebut kudus karena asal dan tujuan serta unsur-unsur ilahi yang ada di dalam gereja adalah kudus. Sedangkan sifat Katolik itu berarti terbuka, dapat merangkul segenap umat manusia beserta segala harta kekayaan tradisinya, bukan materi ya, bukan harta materinya, tetapi kekayaan tradisinya. Sedangkan sifat apostolik itu karena gereja berdasarkan ajaran Kristus yang dibawa oleh para rasul. Nah, kita akan membahas sifat-sifat gereja ini. Yang pertama, gereja yang satu. Makna kesatuan dalam keseharian itu berarti kesatuan itu tampak dari keanekaragaman umat, jenis kelamin, suku, bangsa, ras, status sosial, budaya, dan lain-lain. Jadi kesatuan gereja ini tidak berarti keseragaman, ya, bahwa gereja itu berarti hanya menggunakan satu bahasa saja, hanya menggunakan satu atribut saja. Tidak, ya. Orang dari suku ini ketika dia masuk menjadi warga gereja, tradisi sukunya itu dihargai. Dia bisa berkembang sesuai dengan sukunya, bahasanya. Nah, inilah tetapi semuanya itu satu dalam baptisan. Nah, selain juga kesatuan dalam kita melihat kesatuan gereja dalam kitab suci. Setidak-tidaknya ada 1 Petrus bab 2 ayat 5 sampai 10, juga 1 Korintus 12 ayat 12, juga ada Efesus 4 3 sampai 6. Kita bisa melihat juga ada 2 Timotius bab 2 ayat 22 dan Matius 16 ayat 16 sampai 19. Nah, apa yang dikatakan kitab suci terkait kesatuan gereja ini? Petrus mengibaratkan kesatuan itu dengan bangunan, ya. Nah, sebuah bangunan itu pasti terdiri dari berbagai macam unsur, tetapi semuanya menjadi satu kesatuan membentuk bangunan, ya. Kita contoh saja bangunan rumah itu ada pasirnya, ada batunya, ada besinya, ada kayunya, ada semennya, dan lain. Semuanya bersatu menjadi bangunan rumah. Itulah kesatuan gereja yang digambarkan oleh Petrus. Sedangkan Paulus menggambarkan kesatuan itu dengan tubuh manusia. Tubuh manusia itu ada tangan, ada kaki, mata, telinga, semuanya dengan perannya masing-masing, tetapi semuanya membentuk tubuh manusia.
Teks-teks kitab suci menegaskan adanya kesatuan dalam perbedaan. Kita masih melihat gereja yang satu, ya, kesatuan gereja dalam ajaran gereja. Dokumen Konsili Vatikan II, Gaudium et Spes, menekankan adanya kesatuan rasa hati yang melampaui sekat-sekat suku, ras, agama, bangsa. Ya. Agama apapun, ya, bangsa apapun, suku, ras, warna kulit apapun, ya, ketika dia menerima Kristus, dia menjadi warga umat Allah. Ya. Itulah ajaran gereja tentang kesatuan gereja. Nah, bagaimana upaya kita memperjuangkan kesatuan gereja ini? Ya. Yang pertama, kita harus melaksanakan perintah Yesus. Taat pada pimpinan gereja, mulai dari paus, uskup. Ya. Ini salah satu ciri, ya, salah satu ciri gereja Katolik. Ya. Jadi kalau Bapak Paus sudah mengatakan demikian, maka sampai di pelosok manapun harus ikut. Ya. Nah, dan kita juga harus membangun semangat peduli, solidaritas untuk menjaga kesatuan gereja tadi. Lihat sifat gereja yang kedua, yaitu gereja yang kudus. Nah, apa makna gereja yang kudus? Kekudusan gereja merupakan anugerah Allah dalam Kristus oleh iman. Kekudusan itu tampak dalam sikap, perbuatan, dan perkataan. Kudus bisa dimaknai sebagai hidup yang berkenan pada Allah. Lantas, apa kata kitab suci terkait dengan kekudusan gereja ini? Ada beberapa sumber kitab suci, dari 1 Petrus bab 1 ayat 2, Roma 1:7, dan juga Yohanes 17 ayat 11. Apa yang dikatakan teks-teks itu? Ya. Yesus telah mendoakan kita agar kita kudus. Paulus mengingatkan kita bahwa kita dipanggil sebagai orang kudus. Petrus mengatakan kita dikuduskan oleh darah Kristus. Ya. Jadi, pusat kekudusan itu adalah Kristus. Karena Kristus telah mendoakan kita, karena Kristus telah menguduskan kita lewat darahnya yang ditumpahkan di kayu salib. Nah, kita masih dalam konteks sifat yang kedua, gereja yang kudus. Ya. Apa saja sarana kekudusan gereja? Oh, ada banyak, ya, ada banyak sarana yang digunakan gereja untuk mencapai kekudusan itu. Di sini kita hanya menyebutkan beberapa saja. Misalnya sakramen gereja. Setidak-tidaknya ekaristi, tobat, ini merupakan satu sarana untuk kekudusan tersebut. Teladan para kudus, ya. Kita dapat mengikuti teladan para kudus sehingga kita pun bisa menjadi kudus. Ya. Kitab suci, kita tahu kitab suci adalah pedoman hidup yang menghantar kita kepada kesucian. Kekudusan juga bisa ditempuh lewat doa dan devosi. Nah, bagaimana upaya untuk mencapai kekudusan gereja tersebut? Ya. Setiap kita dipanggil dan diutus Tuhan untuk memperjuangkan kekudusan tersebut. Gunakan sarana-sarana yang ada untuk mencapai kekudusan tersebut. Kita akan melihat sifat gereja yang ketiga, gereja yang Katolik. Makna dalam keseharian. Umumnya Katolik itu dimaknai dengan terbuka, siap menerima siapa saja, sekalipun berbeda, tidak memaksakan kehendak. Ya. Makna dalam dokumen gereja mengatakan Katolik itu berarti sifat universal dengan tetap menghargai perbedaan yang ada. Ya. Jadi gereja Katolik itu berarti dia universal. Kita orang Indonesia, kita bisa pergi kemana saja di luar negeri, kita bisa mengikuti ekaristinya,
sama, ya. Aturannya juga sama, di mana saja. Sejauh itu gereja Katolik, ya, maka aturannya sama. Nah, bagaimana upaya mewujudkan kekatolikan ini? Kita diajak untuk bisa menerima setiap orang dengan tetap menghormati apa yang ada padanya. Artinya, kita tidak harus mengubah orang tersebut. Kita harus tetap menghargai, ya, keberadaannya itu. Nah, sekarang kita sampai pada sifat yang keempat, yaitu gereja yang apostolik. Makna keapostolikan gereja itu didasarkan pada Yesus yang memilih Petrus sebagai pemimpin pertama yang ditafsir sebagai paus, dan uskup Roma adalah pengganti Petrus. Nah, untuk seterusnya melalui proses suksesi, ya, itu terus berlanjut dari Petrus sampai sekarang Paus Fransiskus. Para paus ini terus memegang apa yang telah diterima dari Kristus sendiri. Nah, bagaimana keapostolikan dalam kitab suci? Keapostolikan gereja itu berakar pada tugas perutusan Yesus. Matius bab 28 ayat 19 sampai 20, ya. Jadi sama seperti Bapa mengutus Yesus, demikian juga Yesus mengutus para muridnya. Dan ini menjadi akar tugas gereja, sifat gereja yang apostolik. Nah, bagaimana ajaran gereja berbicara tentang keapostolikan ini? Intinya adalah gereja lokal terikat dengan gereja universal. Jadi gereja kita paroki Ujung Beting ini tidak bisa dipisahkan dengan gereja yang ada di Pangkal Pinang, di Roma, tak bisa. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita mengikuti apa yang sudah ditetapkan mulai dari Vatikan sampai ke keuskupan, lalu sampai ke paroki, bahkan di stasi-stasi yang ada. Nah, inilah sifat gereja. Inilah materi pembahasan kita tentang sifat-sifat gereja, ya. Apa yang disampaikan ini hanya merupakan gambaran singkat saja. Lebih lanjut, lebih luas mengenai materi ini dalam bentuk tulisan dapat dibaca di blog Budak Bangka blogspot.com, ya. Anda bisa cari sendiri pada label pelajaran agama untuk SMA. Akhir kata, kami mengucapkan thank you dan terima kasih.